Wabarakatuh. Selamat malam Tuh. untuk Bapak Ibu yang beragama Hindu, Om Swastiastu ya. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk hadir di ruang virtual ini bersama-sama belajar bersama dengan narasumber hebat kita, Ibu Raden Roro Martiningsih SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Kelor CSOC IGI Sulteng, Bapak Ibu pengurus Sadar IGI yang sempat hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu partisipan dalam kegiatan webinar kita kali ini. Salam hangat dari saya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal. Saya guru di SMP Negeri 2 Kasimbar. Alhamdulillah malam ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator ya untuk webinar kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita malam ini. Jadi pemateri kita malam ini adalah seorang yang hebat, yang punya banyak pengalaman, namanya Raden Roro Martiningsih SPD MPD. Jadi beliau ini adalah Duta Rumah Belajar Jawa Timur tahun 2017, juga Duta Terbaik Nasional ya tahun 2017. Beliau ini juga Google Certified Trainer, beliau juga Mi Expert ya, trainer dari Microsoft, dan masih banyak prestasi yang lain dari Ibu Roro ini. Beliau ini pengajar di SMP 1 Muhammadiyah Surabaya, pengajar juga di MTS 13 kalau nggak salah ya, MTS 13 Surabaya, pengajar juga di Sekolah Indonesia Luar Negeri Den Haag. Luar biasa Bapak Ibu ya. Dan juga beliau ini aktif menulis di beberapa platform jurnal nasional dan bahkan ada juga yang internasional Bapak Ibu. Nah malam ini Roro akan berbagi bersama kita tentang bagaimana membuat komik di PowerPoint. Nah itu ya Bapak Ibu ya, komik ya. Komik ini nggak asing dengan kita. Komik ini adalah bahan bacaan yang penuh dengan imajinasi dan gambar-gambar yang kreatif sehingga dapat menarik minat belajar peserta didik. Nah Bapak Ibu tentunya pengen tahu ya gimana sih caranya membuat komik yang inovatif, yang kreatif hanya dengan menggunakan PowerPoint. Nah untuk lebih jelasnya izinkan kami untuk mempersilakan kepada Ibu narasumber untuk berbagi seputar tips dan trik membuat komik menggunakan PowerPoint. Kepada Ibu Raden Roro Martiningsih SPD kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, perkenalkan saya Bu Roro. Saya adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017. Kemudian jika saya banyak prestasi itu sebenarnya itu karena kebetulan. Jadi kenapa kok bisa jadi Google Certified Trainer, kemudian bisa jadi Microsoft Innovative Educator Expert dan lain-lain, itu karena kebetulan pada waktu itu panjenengan semua, Anda semua yang ada di sini tuh nggak ikut acara saya. Andaikan ikut saya kalah Bapak Ibu, saya nggak jadi gitu. Tapi yang jadi yang lain gitu. Kenapa saya bisa jadi? Itu karena saya selalu memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi jika ada kesempatan, saya berusaha untuk mengikuti gitu. Jadi saya berusaha untuk mengukur kemampuan saya. Pada suatu hari, ini cerita ya, sekedar memotivasi Bapak Ibu, pada tahun 2013, saya ini menulis gitu, menulis bagaimana saya memanfaatkan rumah belajar dalam pembelajaran. Ternyata dimuat di jurnal Tenodik saat itu. Saya bangga dengan dimuatnya tulisan saya itu. Kemudian, bahkan sebelumnya ketika saya menulis sebelumnya, judulnya adalah Bagaimana Meraih Kesuksesan, itu dimuat di koran lokal daerah saya waktu itu. Saya juga sangat senang. Saya sangat senang, ada foto saya tunjukkan anak saya juga senang gitu. Saking senangnya saya tunjukkan ke adik saya. Adik saya bilang gini, kenapa kamu menulis bagaimana meraih kesuksesan? Padahal kamu itu lomba nggak sukses. Adik saya itu bilang saya gitu. Kamu ya rumahmu ya kecil di desa.
kecil di desa, kemudian hanya orang-orang tertentu saja Mbak yang diberi anugerah Tuhan yang mampu tinggal di area rumahmu gitu. Mungkin kalau orang lain sudah punah semua, nggak mampu tinggal di rumahmu, itu kan keterlaluan ya. Jadi maksud saya itu hanya orang-orang yang diberi anugerah yang mampu tinggal di area rumah saya, katanya gitu. Itu mungkin saking jauhnya rumah saya dari perkotaan, sehingga adik saya pun bilang seperti itu. Kenapa kamu mengatakan bahwa menulis bagaimana cara menjadi orang yang sukses? Terus saya bilang gini, "Yo, aku sukses lah," saya gitu. Karena saya menulis ini itu sukses. Sudah menulis bagaimana mereka sukses itu sukses dibanding yang nggak nulis, saya bilang gitu. Jadi, saya waktu itu memotivasi diri saya sendiri, bahwa sukses ataupun tidak seseorang itu ditentukan oleh kemauannya sendiri untuk menjadi sukses atau tidak. Terlepas dari dia itu mau tinggal di desa, mau mau di daerah terpencil, tapi kesuksesan seseorang itu dinilai oleh dirinya sendiri gitu. Jadi kalau dirinya sendiri itu mau berubah dari tidak bisa menjadi bisa, itu adalah sukses. Dan kalaupun saya diolok bahwa rumah saya di desa, jauh dari perkotaan dan lain-lain, saya bilang bahwa sesungguhnya Tuhan itu menjadikan saya nanti kelak mau dimasuk surga atau neraka itu bukan dilihat dari seberapa jauh rumah saya, tetapi seberapa banyak amal ibadah saya. Itu saya bilang gitu ke adik saya. Oke, jadi ini sekedar nasihat. Jadi teruslah berbuat baik. Karena apapun yang Anda lakukan, jika itu bermanfaat bagi orang lain, maka itu akan berpahala menurut saya. Dan Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, kenapa kok saya memilih komik dengan media PowerPoint? Karena PowerPoint itu sudah kita kenal sejak kita sekolah. Mungkin kalau yang zamannya sekolah dulu belum ada PowerPoint seperti zaman saya, tapi ketika ada Microsoft untuk yang pertama kalinya, itu pun saya juga mengenal PowerPoint. Jadi PowerPoint itu sudah kita kenal lama, tapi sementara itu kita hanya menggunakan PowerPoint hanya untuk presentasi saja. Jadi belum pernah kita coba untuk kita membuat komik gitu. Padahal komik dengan PowerPoint itu membuatnya mudah. Kalau sekarang banyak aplikasi-aplikasi untuk membuat komik, saya sudah sempat lihat sih. Oh, ternyata begitu gitu ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang disediakan untuk membuat komik itu dia hanya memberikan karakter yang sudah disediakan, lalu kita tinggal menggunakan dan tempel-tempel gitu. Nah, sementara kalau PowerPoint ini itu memang kita membuat sendiri gitu. Jadi lebih original karyanya. Oke, saya akan berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar ya. Amin, Bu. Pasti lancar, Bu. Nah, ini adalah komik yang pernah saya buat sederhana ini tentang kura-kura. Nanti saya akan berbagi bagaimana caranya menggambar kura-kura ini. Kemudian ini saya pasang. Nah, seperti ini jadinya. Jadi ini kan kisah kura-kura. Saya membuat binder ini karena menurut saya kalau ada bindernya itu lucu gitu. Terus kemudian dia bisa dibuka gini nih. Nah, seperti ini. Terus, wah rajin ya Bu Roro ini karena bisa menggambar komik berlembar-lembar. Oh, jangan dikira saya rajin. Saya ini biasa-biasa saja seperti Bapak Ibu yang lain. Ini karena saya copy Bapak Ibu. Jadi ini gambar yang di kiri saya copy di kanan, gitu. Ulang ya. Jadi ini saya copy di sini, saya copy di sini, saya copy di sini. Ini hanya yang berbeda-beda itu kan kata-katanya saja. Yang di sini saya judulnya, ya kan. Lalu yang di halaman kedua ini ada percakapannya. Nah, percakapannya aja yang beda. Jadi jangan terlalu khawatir, waduh berapa lembar ya? Ya kan tinggal ngopi aja seberapa banyak lembaran yang kita mau. Kalau kita mau ngezoom, ibu kura-kuranya besar kan tinggal dibesarin gini aja. Seperti itu sih. Lalu contoh yang lain adalah yang pernah saya buat. Nah ini nih, saya pernah buat ini kepik, gitu, membuat kupu-kupu, membuat
ini tidak sulit Bapak Ibu, nanti saya terangkan semua. Apakah lama? Enggak lama. Tidak lama Bapak Ibu, ini cepat membuatnya. Cantik-cantik loh gambarnya. Nah, ini saya berusaha menjelaskan konsep nol. Kalau dulu ketika saya sekolah, 0 kali 4, 0. 0 kali 5, 0. 0 kali 7, 0. Semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0. Tapi saya tidak tahu kenapa kok 0. Nah, kemudian suatu hari saya membaca buku. Bukunya seperti ini nih kira-kira. Jadi, jumlah seluruh sayap 3 capung itu adalah 3 kali 4. Jadi totalnya sayap capung itu 12. Kemudian, jika capungnya cuma 1, nah, ya, capungnya cuma 1, maka jumlah sayap capungnya adalah 1 kali 4. Sehingga dia jumlah sayapnya adalah 4. Tapi kalau enggak ada capungnya, berapakah jumlah sayapnya? Maka perkaliannya adalah 0 kali 4. Sehingga 0 kali 4 itu adalah 0. Karena walaupun enggak ada capungnya, maka sayapnya itu tetap 4. Seperti ini. Nah, inilah yang saya pelajari untuk konsep 0. Sehingga menjelaskan ini jauh lebih mudah jika kita bisa menggambarnya di PowerPoint gitu. Terus apakah sulit membuatnya? Tidak. Oke, saya akan ini jadi kita buat satu, nanti kita bisa mengkopinya untuk keperluan yang lain gitu Bapak Ibu. Jadi nggak sulit. Apa saja yang kita butuhkan. Ini saya akan mungkin mengajarkan membuat sapi dulu ya. Ini karena menurut saya gendut kayak saya lucu gitu ya. Oke, bagaimana Ayo Bun, caranya? praktek Bun. Ya, Pada praktek penasaran ya. nih. Oke. Saya buat halaman yang baru, new. Nah, bagaimana cara membuat bindernya? Pertama-tama saya insert shape. Saya insert shape, kemudian saya memilih ini nih. Nah, kemudian saya beri warna apa ya? Apakah warnanya hanya ada yang di tema saja atau yang di standar saja? Oh, tidak. Di sini ada more fill color. Lalu apakah ini? Enggak juga. Di sini ada, saya suka. Saya pilih yang ini nih, misalnya warna yang saya suka hari ini. Sepertinya warna-warna saya yang saya suka setiap hari itu enggak sama. Jadi tergantung mood ya. Jadi kadang saya suka pink, kadang saya suka yang lain gitu. Enggak tentu. Kemudian saya buat lingkaran ini. Saya letakkan di sini. Kemudian saya pasang ini. No outline. Kemudian saya copy, saya paste. Saya letakkan di sini. Nah, setelah itu ini dengan ini saya blok. Saya kalau sudah saya blok, di blok itu diklik semua ya dengan shift. Jadi saya menekan shift di keyboardnya, kemudian saya klik semua, saya klik kanan, grup. Nah, Bapak Ibu di sini saya menggunakan mouse ya. Kalau saya pakai tangan saja itu kurang cepat gitu. Jadi saya harus menggunakan mouse. Kemudian ini saya copy, saya paste, 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 paste gini. Saya paste. Nah, sudah banyak kira-kira. Lalu ini semua saya letakkan di sini nih. Nah, gini kan ya. Nanti kan bisa menjadi binder nih. Loh, Bu Roro nggak rata. Oh, jangan khawatir, akan diratakan oleh sistem. Jadi sistem ini bisa meratakan. Caranya kita blok semua. Ini diklik, klik, 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 klik. Nah,
Kemudian kita klik kanan, atau kita cari di sini nih, shape format ini, kita cari align. Mana ya? Align-nya saya carinya yang namanya align, itu ada di format. Ya ini shape format, lalu di kanan ini, di kanan atas ada align. Saya klik align center. Nah, dia akan ke tengah. Kemudian saya klik lagi align horizontally. Saya klik lagi align vertically. Nah, rapi deh. Kalau ada yang nggak rapi itu karena belum diblok. Oke, saya klik kanan, lalu saya klik grup. Nah, oke. Nah, ini berarti ini yang belum ikut grup. Sudah saya hapus saja. Oke, nah ini sudah rapi kan, gitu. Sudah rapi. Kalau kita mau ke tengah gampang, kita klik align lagi, kita klik center. Nah, maka dia posisinya akan ada di tengah. Lalu untuk judul ini kita geser ke samping. Nah, oke, sekarang bagaimana caranya menggambar ini sapi? Gampang Bapak Ibu. Oke ya, bagaimana sih caranya menggambar sapi imut ini? Pertama-tama adalah kita buat insert shape lalu lingkaran. Nah, setelah itu agak kita cemet ya. Nah, gini. Kemudian kita insert lagi. Shape lagi, lingkaran, kita taruh di sini. Nah, gini ya Bapak Ibu, kita kasih warna putih, tepinya kita beri hitam. Ini juga dalamnya putih, tepinya hitam. Lalu kalau sudah Bapak Ibu, kita klik insert, shape, lalu kita klik ini nih, awan. Kita letakkan di sini. Lalu kita putar. Nah, setelah kita putar, lalu kita beri warnanya ini nih abu-abu yang ini. Terus outline-nya hitam nggak apa-apa atau abu-abu. Oke, setelah itu kita klik insert lagi shape lingkaran. Kita pasang begini. Nah, lalu kita kasih warna putih. Terus tepinya hitam. Lalu kita klik lagi insert shape. Saya pilih yang ini nih. Nah, ini rectangle round. Rectangle round. Seperti ini. Lalu kita putar. Nah. Oke, kita kasih warna putih, tepinya hitam, kita copy, kita paste, kita letakkan di sebelah sini, kita putar. Oke, kita bisa kasih warna hitam, abu-abu. Oke, setelah itu kita kasih insert shape lagi segitiga untuk tanduknya. Taruh di sini, putar dikit. Nah, lalu kita copy, kita paste, taruh di sini, kita putar. Nah, oke, kemudian kita kasih warna. Ini kita kasih warna putih. Oke. Setelah itu, karena kita maunya posisinya ini tanduk dan telinga itu ada di bawahnya dari gambar ini ya. Kita Ctrl X lalu Ctrl V. Ini juga ini Ctrl X lalu Ctrl V. Oke, setelah itu ini sudah ada di bawah nih ya. Lalu kita klik insert, kemudian shape. Awan ini saya letakkan di sini, lalu saya putar. Oke, saya letakkan di sini, saya beri warna. Nah, oke. Setelah itu saya klik insert, shape,
lingkaran, saya pasang di sini, saya kasih warna. Oke, saya copy, saya paste. Oke, Bapak Ibu mohon doanya ya. Mohon doanya agar cuacanya bersahabat. Oke, sekarang insert lagi shape. Nah, saya kasih warna putih. Oke, saya copy, saya paste, saya letakkan di sebelah sini. Kemudian saya klik insert lagi, shape, lingkaran lagi. Saya paste, saya letakkan di sini. Saya kasih warna pink. Kalau nggak ada di sini adalah more fill color. Lalu ini nih. Nah, ini oke. Terus shape lainnya hitam juga atau abu-abu. Oke. Lalu ini saya copy aja biar cepat. Saya letakkan di sini, saya dorong agar menjadi kecil. Nah. Hati-hati dorongnya, Bun. Iya, benar. Shape fill. Nah, ini aja. Oke. Lalu ini saya copy. Saya letakkan di sini. Nah, sudah jadi kan tinggal ngasih kakinya. Insert shape ini nih. Nah, lalu ini kakinya kita putar. Lalu saya copy paste. Di sini kita putar. Lalu copy lagi paste di sebelah sini. Paste lagi ada di sebelah sini. Putar. Oke. Saya blok. Saya beri warna putih, pinggirnya hitam. Oke, sekarang kita blok yang ini, yang sudah kita setuju kita blok. Nah, kita blok nih satu-satu ya. Ini, lalu klik kanan, grup. Oke, kemudian kita Ctrl X, Ctrl V. Nah, sehingga ini kakinya ada di bawahnya. Lalu kita grup, baru kakinya kita grup. Grup, oke. Ini kita grup. Bentar saya grupnya. Nah, kalau sudah nih, lihat nih. Nah, ya kan? Sudah, kita bisa kecilin. No, ya kan? Kalau kita copy lagi, bisa berdua kan? Ini kita hadapnya bisa kita hadapkan sana. Nah, terus kita kecilin gini. Jadi deh sekelompok sapi gitu ya. Oke, sekarang bagaimana cara menggambar rumputnya? Cara gambar rumputnya adalah insert shape. Lalu, nah begini. Saya kasih warna. Bapak Ibu, kalaupun ada gangguan suara karena hujan di rumah saya, mohon dimaafkan ya. Tapi kita jalan terus, oke? Enggak kok, Bu. Lancar, Bu. Suaranya jelas. Ya, lalu kita paste seperti ini. Kita putar. Nah, copy, paste, lalu kita putar. Deret ke sini. Putar lagi. Nah, kita dorong, kita putar. Kita dorong lagi. Kita putar. Nah, Jadi. kita putar. Oke. Jadi. Kalau sudah kita blok 1, 2, 3. Nah, kita blok semua.
Setelah kita blok, kita klik kanan, lalu grup. Nah, sehingga kita bisa letakkan sini. Copy paste. Nah, ya kan, tinggal copy saja. Lalu kita klik insert, save. Oke. Kita kasih warna hijau. Oke. Nah. Bapak Ibu kalau tidak dengar sampaikan ya. Tapi saya berharap suara saya tetap bisa terdengar. Aman Bu, suaranya jelas sekali. Masih jelas. Oke, ini anak saya panik ini Mas, kedengaran nggak Mas? Karena udah deras. Bismillah ya Bapak Ibu. Semoga lancar Bu. Nah, ini. Nah, setelah itu kita gambar bunganya. Duduk aja, ambil kursi. Ambil kursi, nggak usah nggak. Nah, nih. Lalu saya kasih warna merah. Copy, paste. Cantik. Luar biasa. Kalau sudah, sip. Sip lagi. Kalau sudah kita grouping. Nah, kalau sudah kita kecilkan. Copy, paste. Nah, ini nih. Ya kan, ini kita bisa turunkan. Ini kita turunkan juga. Suaranya nggak ada? Bunda. Nah, seperti ini nih. Oh ya. Nah, jadinya yang di kiri ya Bapak Ibu. Jadinya yang di kiri. Nah, kemudian ini kita bisa memberi background. Desain, kita klik desain. Format background. Lalu kita pilih. Nah, jadi titik imut ya toh. Jadi kita bisa copy. Oke deh, yang ini nih jadinya yang kiri nih. Bagus apa enggak? Bagus dong Bun. Keren, keren. Lalu kita copy, kita paste kan, ya kan? Lalu kita beri nih. Ini kita hapus. Lalu insert, save. Ini nih. Dialog ya. Halo. Apa kabar?
Sahabat semua, apa kabar? Pak Rizal. Baik, Pak. Sapi akan menjelaskan cara puding susu. Mantap. Terserah mau apa ya? Mau membuat kopi apa? Atau membuat cara Merawat bunga. ya terserah apa, saya bingung ya idenya nggak nemu saya. Lalu ini kan kita Cara merawat sesuaikan bunga saja aja. bentuknya ini. Lalu kita copy paste. Ini. Oh, mau. Asik. Oke. Mau minum susu. Apa kabar semua? Ini Bunda Sapi akan menjelaskan cara merawat sapi. Oke. Oh. Lalu ini tanya nih. Kalau di sekolah aku ada sapi yang sulit, Bun. Oke, kita bisa copy lagi. Paste. Oh, ini kita beginiin. Tapi apa itu? Nah, ini kita kasih halaman. Set, sip. Halaman 1. Oh, nah, gitu kira-kira ya kan. Nah, Mantap. kemudian di sini nih kita klik transisi. Lalu transisinya ini saya pilih yang page scroll. Lalu ini juga saya klik transisinya, kita pilih page scroll. Lalu ini scroll. Nah, lalu ini copy paste ini.
Siap, jaga kesehatan. Amin, patuhi protokol kesehatan. Nah, ini kasih 6. Lalu ini kasih 7. Oke, kita mulai. Eng, eng, eng. Halo, apa kabar semua? Hari ini Bunda Sapi akan menjelaskan cara merawat sapi. Wow, mau Bu, mau. Bagaimana cara merawat sapi yang baik? Cara merawat sapi meliputi makanan, kandang, lingkungan. Harus dijaga kebersihannya ya. Ya, karena kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Nah, sahabat, demikian tadi cara menjaga kesehatan sapi. Teman-teman harus jaga kesehatan juga ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Nah, ini adalah kisah sapi. Hore, hore. Gampang kan ya membuat komiknya. Nah, ini adalah satu. Jadi tadi saya sudah mengajarkan cara membuat rumput, menggambar sapi, dan cara menggambar bunga. Bagaimana cara menggambar yang lain? Oke, Bapak Ibu, ini blank. Kalau kita mau membuat tayangan Instagram, maka ini adalah desainnya. Klik desain, lalu ini klik slide guys, lalu custom guys. Nah, di sini nih boleh nih 10. Lalu ini juga 10. Oke, kalau sudah oke. Oh, maximize. Oke, maka jadinya adalah persegi seperti ini, persegi. Ini adalah untuk tayangan Instagram. Jadi kalau saya ingin membuat tayangan Instagram itu pakai ini. Bagaimana cara membuat Bu Guru? Gampang. Pertama-tama kita buat roknya Bu Guru. Roknya Bu Guru adalah ini nih, trapesium. Bentar. Kita mau menggambar Bu Guru ya. Lalu kita kasih roknya Bu Guru. Kalau sudah, kita gambar ini nih. Oke. Kemudian saya akan menggambar kerudungnya.
Mata dipasang matanya ibu guru. Cantik. Wah, ibu guru bibirnya merah. Nah, oke. Asik. Keren-keren. Jadi Mantap. lagi. Jadi Nah, lagi ibu gurunya. oke. Asik. Ini nih kira-kiranya tinggal kita merapikan aja mana yang nggak cocok. Nah, kalau sudah ini kita blok. Hehehe. Ada yang lupa. Grup lagi ya. Ya, silakan diperhatikan ya Ada Bapak yang Ibu Oh, ya. di ada yang grouping. lupa nih. Diperhatikan Ini cara belum groupingnya. Karena tadi di kolom chat katanya ada yang masih belum paham grouping, Bung. Nih. Pak. Saya grouping lagi. Cek. Nah, ini belum nih sepatunya. Tertinggal sepatu sebelah. Nah, Nah, oke, kalau sudah ini oke. bisa kita copy, paste, lalu kita pendekin. Jadi muridnya kita tinggal kasih warna beda. Merah, putih abu, putih merah. Ya. Jadi muridnya. Ah, keren-keren. Jadi Bapak Ibu, kita tinggal membuat satu saja, nanti kita bisa menjadi yang lain-lain gitu. Contohnya ini nih. Nah ini. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kan kita copy bisa nih. Jadi ini kan sudah di grouping, jadi dia gerak satu, gerak semua. Nanti kalau ini saya geser, ini kita copy. Sini, jadi banyak nih rame kantinnya. Seperti ini kan juga saya buat satu-satu. Jadi ini bu gurunya,
Lalu ini muridnya. Cara membuat bangkunya gimana? Gampang lah ya. Ini kan saya grouping sudah. Kalau di ungroup jadinya seperti ini nih. Nah. Jadi ini ada gambar jajar genjang, lalu gambar persegi panjang. Kita tambah-tambah saja. Bagaimana cara menggambar siswa yang duduk? Gampang lah. Ini kita hapus. Kita hapus dulu nih. Ini. Lalu kita akan mau menggambar nih punggungnya. Nah, kita gambar punggungnya anak. Lalu kita kasih warna. Warnanya ada di ini. Oke, lalu kita pasang kakinya. Lalu kita pasang sepatunya. Nah, gini. Lalu kita pasang ini. Kita pasang kaki kursinya. Lalu kita pasang nih kerudungnya. Set. Tar. Gini sih. Jadi caranya gampang kok, nggak sulit. Nah, seperti ini. Ini. Oke, seperti itu Bapak Ibu Guru. Gampang kan ya? Membuat ini gampang juga. Nah, ini dari ini nih. Ini dari trapesium, ini jajar genjang, lalu saya pasang-pasang aja gitu. Kemudian saya tinggal mengcopy untuk di sini, copy lagi untuk di sini, gitu, copy lagi untuk di sini. Tinggal di copy, lalu kata-katanya aja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Bu, apakah ya kita akan belajar aritmatika sosial? Gitu kan? Bu, kalau susunya harganya 5.000 lalu dijual ke siswa 5.500, maka kantin sekolah untung 500 ya, Bu. Lalu berapa persen keuntungannya? Pertanyaan yang bagus, persentase untung dihitung dari untung per harga beli kali 100%, seperti itu. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan komik ini untuk pembelajaran gitu. Nah, ini suasana kelas gitu. Jadi yang ada di sini tadi tinggal kita copy, lalu kita masukkan sini. Jadi intinya kita hanya membuat satu. Lalu kita tinggal copy gitu sih. Silakan kalau ada yang bertanya, monggo. Nggak bisa tidur ya? Sering ngopi itu? Sering apa? Sering ngopi itu? Sering ngopi, benar. Halo Pak Rizal. Silakan kalau ada yang Pak Rizal, halo. Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Kesempatan untuk bertanya kepada narasumber kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, Bu. Ya, silakan, Bu. Bu Roro, untuk gerakan-gerakannya, ya Bu Roro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Roro, saya tanya, untuk gerakan-gerakannya pakai yang mana ya? Untuk Pakai gerakan apanya, itu agar siswa bisa gerak begitu. Oh, Transisinya. ini tidak saya gerakkan, Bun. Ini siswanya tidak bergerak. Karena kan
tujuannya untuk dicetak, Bun. Ini kan saya cetak. Jadi ini Oh, sudah saya gitu. bukukan. Iya, ini sudah saya bukukan, lalu saya ISBN kan, Bun. Jadi, Oh, eh, iya, iya. jadi Bapak Ibu, kalau Anda bisa membuat beberapa lembar gitu kan bisa jadi satu buku nih. Kemudian bukunya itu bisa di ISBN kan gitu sih Bapak Ibu. Oh, begitu. Saya pikir di slideshow di PowerPoint terus siswa melihat begitu. Saya pikir gitu. Melihat gimana, Bun? Maksudnya? Saya pikir langsung di slideshow ternyata dibuat buku begitu loh maksud saya. Enggak, kalau mau di slideshow kan ya bisa, Bun. Ini kan di slideshow ya. Saya kalau slideshow gini kan. Nah. Kemudian seperti ini kan, Bun? Slideshow-nya. Iya. Oke, oke. Iya, jadi kalau mau dibuat slideshow ya bisa seperti ini. Jadi ini saya jelaskan tara, bruto, neto gitu. Seperti itu. Dan biasanya saya menggunakan nama murid-murid saya di kelas. Saya share untuk pembelajaran daring. Karena kan ini masuk ke PPKM level 2 sekarang Surabaya, jadi harus daring. Nah, biar mereka itu mengulang-ulang, agar diulang-ulang itu saya harus memasukkan nama mereka gitu. Karena mereka akan bangga, oh ada namaku, jadi akan berkali-kali dilihat. Akan ditunjukkan saudaranya, ditunjukkan tetangganya gitu. Itu jadi mereka akan menjadi viral otomatis gitu. Jadi karya ibu itu akan menjadi viral tidak disengaja karena mereka itu suka untuk membukanya. Saya sudah mengalami ini, sudah saya praktekkan. Jadi ketika saya memasang nama-nama murid saya cek itu di blog saya itu pengunjungnya besar gitu. Jadi untuk pengunjung untuk materi itu besar sekali gitu karena mereka pasti akan mengulang gitu untuk melihatnya karena mereka senang karena ada nama mereka. Itu sih jadi mereka secara tidak sadar akan belajar gitu ya. Bapak Ibu, begitu sih Bunda. Oke, terima kasih, Bro. Bu, saya tanya kalau Bu saya tanya lagi. Untuk ISBN IG di kemana ya arahnya? Saya kan mau bikin buku itu. Ya. Masalah ISBN itu banyak Bun yang bisa. Kalau jenengan punya kenalan gitu langsung aja minta tolong di ISBN kan bisa Bun. Gitu. Tidak sulit kok. Ya, Terima kasih. Ya. Benar, Roro, mungkin saya bisa menambahkan mungkin dari Bu Dewi, Bu Dwi Lestari. Dwi. Mau Dwi Lestari ya. Dwi ya Pak. Mau dipresentasikan dengan apa? Tadi maunya misalkan itu tadi kan ada dialog toh Bun, ada dialog. Nah, tapi kalau dianimasikan mungkin akan lebih bisa. Ya, itu mungkin untuk kalimatnya ini dianimasikan. Bisa hidup gitu Pak maksud saya. Itu diurutkan. Ya, bisa. Jadi gini Bu. Oke, saya kembali ke sini. Nah, ini kalau saya mau menganimasikan ini bisa nih. Jadi caranya, misal yang masuk duluan adalah rumputnya ini masuk duluan. Maka saya klik animasi, dia akan masuk dulu. Masuknya pakai model apa ya? Model fly in. Oke. Nah, lalu ini yang masuk berikutnya. Fly in lagi. Terus ini masuk berikutnya, fly in. Lalu yang masuk berikutnya yang ini, fly in. Terus masuk yang berikutnya ini, fly in lagi. Terus ini. Terus ini bunganya. Ini saya fly in. Nah, kemudian ini belum di grup nih, jadi masih terpisah-pisah. Lalu fly in juga. Nah, ini fly in.
Oke, ini. Kemudian ini fly in. Ini fly in juga. Oke. Sekarang bagaimana jadinya? Jadinya seperti ini nih. Just. Nah, ini. Ya sesuai yang kita klik duluan. Yang kita klik duluan dia akan masuk lebih dulu. Nah, begini Bun. Bu Dwi Lestari. Oh iya, iya. Oke, oke. Nah, Iya, kalau iya. ini maunya nggak fly in ya, ini bisa ini. Nah, ini juga bisa. Atau gini. Nah, oke. Kita lihat jadinya. Ya, cakep. Ya. Nah, gitu deh. Oke. Nah, ini Iya, bagus kalau yang Bu. bergerak. Yang gerak-gerak itu bagusnya yang kupu-kupu gitu ya. Coba ini mana sih? Saya punya kupu-kupu nggak ya? Nah, ini bisa. Nah, ini. Lalu ganti yang ini. Nah, ini bagus kalau kupu-kupu nih. Ya. Oke, kita mulai. Kupu-kupu yang lucu. Nah, ini yang Dwi. Kemana Iya, engkau Bunda. Terima kasih terbang? ilmunya. Semoga barokah. Amin. Oh, amin, amin, amin. Nah, Oke, itu demikian Ibu Dwi, tadi ya. Terima kasih, Bapak. ya. Nah, Iya. Bu Dwi, Terima kasih Bu tadi. Dwi. Break. Oke, tadi itu adalah ini ya. Nah, coba nih yang ini. Nah, ini adalah kejadian di kantin, tapi kalau yang ini landscape. Portrait ya. Kalau yang tadi kan landscape, tapi yang ini saya buat portrait. Kenapa saya buat portrait? Karena ini mau saya cetak, Bu. Jadi ini rencananya mau saya cetak berbentuk buku A5. Sehingga ini berbentuknya adalah portrait gitu. Oh iya, Bu. Kenapa Cara kok potretnya saya buat- sama seperti di Word, Bu ya? Cara membuat potretnya seperti di Word, nggih? Kalau membuat apa, Bun? Jadi potret kan biasanya di PowerPoint kan landscape. Buat potretnya juga sama seperti di Word. Oh, cara membuat portretnya. Kita klik Iya. desain, Bun. Klik desain, lalu ada slide size. Lalu di sini ada custom. Nah, kita bisa milih portrait atau landscape di sini. Oh. Jadi kita klik desain. Setelah desain, lalu kita klik ini slide size. Slide size, lalu kita pilih. Slide size, nggih. Ya, lalu ini sudah saya pilih ukuran A5. Lalu oke. Nah, kalau ini kita presentasikan, kira-kira komiknya seperti apa kalau dicetak seperti ini nih. Namaku Satria, gini. Nah, dia menceritakan kelasnya kan tadi. Jadi di sini saya sudah membayangkan LCD di kelas saya seperti apa. Ketika saya mulai matematika jam 10, maka ini mulainya jam 10. Ingat Bapak Ibu, kalau kita memasang jam, hati-hati karena jamnya ini kan kita harus hati-hati karena kalau dia berjalan maka jamnya harus bergerak. Kalau jamnya dari awal sampai akhir komik nggak bergerak, berarti baterainya mati jamnya, gitu kan? Betul. Iya, jadi jamnya harus bergerak terus. Jadi ini kan saya menjelaskan fitur-fitur rumah tangga nih. Nah, keren, Bu Roro, keren. Jadi saya jelaskan fiturnya. Maka ketika saya menjelaskan fitur, maka dia bergerak terus jamnya. Nah, seperti ini sampai saya menjelaskan lab maya. Saya gunakan untuk sudut, pelajaran sudut lab maya. Kemudian setelah itu, nah kalau dia sudutnya begitu, pusatnya, maka sudut kelilingnya sekian. Nah, jamnya perhatikan, jamnya dia jalan terus. Dan saya membayangkan kalau LCD itu nyorot dari atap LCD ke layar itu berarti saya harus bentuk trapesium ini nih. Trapesium yang menggambarkan dia memancarkan sinar gitu, sinar dari LCD ke layar gitu. LCD. Terus apakah saya rajin orangnya? Enggak rajin. Ini kan saya tinggal ngopi aja. Di copy, taruh di slide berikutnya, halamannya ganti. Ini kan masih tetap nih, hanya dialognya aja yang ganti-ganti.
Jam dan dialognya yang ganti. Perhatikan jamnya dia jalan terus. Nah, sekarang anak-anak keluarkan gawai kalian. Ya, Bu. Nah, kemudian dia mengeluarkan gawainya, kemudian memasang lab maya di gawai mereka. Seperti itu. Nah, ini kan tinggal ngopi nih lab mayanya. Dari satu anak ke anak yang lain itu tinggal saya copy aja gitu. Nah, saya akhirnya menjelaskan kalau sudut pusat begitu. Nah, jamnya perhatikan Bapak Ibu, jamnya jalan terus. Sampai dia pelajaran itu berakhir, maka jam itu dia akan jalan sampai jam 11:20. Nah, pelajaran selesai. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar sudut pusat dan sudut keliling gitu. Terus, nah teman-teman dia bilang nih sudah jam 12. Waktu sudah jam 12 waktunya kita sholat zuhur. Ayo ya, dadah. Sampai jumpa gitu. Ini sih. Oke, mantap. Bu Roro. Bu Dwi gimana? Udah puas ya? Bu Dwi, halo. Ya, kayaknya sudah enggak. Oke, terima kasih Bu Dwi. Farisal, Bagi silakan. komiknya, Bu. Bagikan Farisal, komiknya. ada Ibu, ada Pak Tri. Mungkin yang mau bertanya, Pak, Bapak atau Ibu ya? Tri Sutrismo ya atau? Ya. Silakan Pak. Malam, Bu. Ibu. Oh, Ibu ya, maaf Bu. Ya, Pak. Ya, silakan Bu. Selamat malam Pak, selamat Ibu Roro, luar biasa. Saya masuknya telat, sehingga ketika masuk, waduh kok sudah ada sapi sama rumput, dari mana itu ya, gitu. Kemudian kemudian Putri, kalau jangan khawatir, acara ini direkam, jadi nanti Putri bisa lihat YouTube-nya, gitu ya Pak Jan? Siap Bu Roro. Iya, pasti. Terima kasih banyak. Luar biasa, saya baru mendapatkan ilmu malam ini dan sepertinya memerlukan ketekunan ya Bu Roro ya. Ibu Enggak harus tekun Bu, gambarnya satu aja lalu di copy, paste jadi banyak Bun. Enggak perlu tekun-tekun amat kok Bun, biasa aja. Itu materinya dari shape semua ya Bu ya? Gimana? Materinya itu untuk bikin kursi, bikin meja, bikin sapi. Iya Bun, benar dari shape Bun. Benar dari shape. Jadi ini insert shape. Ini nih. Iya. Nah, ini. Ibu mau gambar yang mana? Kalau gambar yang kaleng susu ini tabung ya, kaleng susu dan bak sampah ini tabung. Kemudian meja ini trapesium. Ini trapesium juga. Kalau yang ini dari mana? Ini nih ada nih, lah ini. Nah ini, port namanya. Ada kok, semuanya ada di shape ini. Saya hanya memanfaatkan shape Bunda. Kaki-kaki mejanya. Wajah itu shape juga ya Bu, mata. Yang mana Bun? Yang wajah, yang Bu Guru tadi loh. Loh iya Bun, wajah itu tadi sudah saya peragakan yang buatnya. Ibu Roro, saya kontral-kontral. Keren. Iya. Ini malah sapi ini saya peragakan toh tadi. Iya, saya telat Ibu. Enggak apa-apa, ini saya benar-benar memperagakan membuat sapinya kok tadi. Ya nanti dilihat rekamannya Bun. Baik. Ya, bahkan gurunya tadi juga shape. Iya. Malah saya itu tadi di sekolah juga sapinya juga sering marah-marah itu. Sapi. Seperti apa itu Pak? Ibu Roro, saya langsung praktek buat Bu Guru, tapi kok wajahnya belum bisa, ya. Oh bisa Bun, tenang aja. Ini loh tadi prakteknya saya ini loh ini prakteknya. Luar biasa. Jadinya seperti apa? Jadinya tadi kan ada yang bisik-bisik nih. Bu Roro dibagikan dong. Sudah saya bagikan, don't worry, be happy. Ya, dibagikan dulu. Ada yang minta itu. Saya mungkin ini saya stop share, ganti Pak Rizal yang share. Yang blog ya? Di blog saya Pak Rizal. Di Martin. Linknya buat di-share dulu Bu, nanti saya share. Iya, sebentar mana chatnya ini? Saya ketiknya.
Nah, itu saya sudah share link blog saya. Semua karya saya di sini, Bapak Ibu, tidak ada yang saya sembunyikan. Bebas, boleh dipakai, boleh. Dicontek boleh kok. Nyontek boleh, Bu Roro, boleh. Halal kok, saya mengizinkan. Monggo silakan. Coba Pak Rizal yang share screen. Tunggu Bu ya. Saya buka dulu blognya. Gimana Bu? Udah muncul? Muncul. Nah, ini dia nih. Ke bawah Pak Rizal. Oke. Nah, ini ke bawah lagi, ke bawah lagi. Yang sudut komplement dan suplemen, Pak. Oke, ini kita open ya, Bu. Ya. Oke. Iya. Nah, ini yang ditanyakan tadi membuat gurunya gimana, lihat nih. Saya membuat gurunya karena hari itu baju saya ketika menjelaskan itu saya pakai kerudung biru tua, blusnya coklat muda, terus pakai bawahan biru tua. Saya persis ini hari itu pakai itu gitu. Terus kemudian gurunya di copy dibuat lebih kecil jadi muridnya kan gitu. Lalu Rania Nazifa ini adalah murid saya. Jadi kemudian ke bawah Pak. Nah, Hakim ini juga nama murid, Rendra nama murid. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa sudut komplement sudah saya kasih merah warnanya. Itu berpenyiku artinya. Berpenyiku jadi kalau dijumlahkan 90 derajat. Jadi harapan saya mereka lebih paham dengan komik ini gitu. Jadi ini karena bentuknya persegi maka di setting desainnya buat persegi. Jadi enggak landscape atau portrait tapi dia persegi karena ini rencananya akan dibuat tayangan Instagram gitu. Jadi kita mau dicetak, mau kita tayangkan di YouTube, background video atau apapun tergantung dari ukuran size-nya. Kalau ini kebetulan saya buat persegi karena akan saya letakkan di Instagram saya. Gitu sih. Nah, lanjut lagi Pak Rizal ke bawah lagi. Nah, ini hanya mungkin saja ya Bunda. Jadi saya nggak terlalu harus tekun menggambar, enggak. Ini saya copy jadi sebelahnya, copy lagi jadi sebelahnya gitu. Membuat anak laki-laki juga gitu, saya copy aja sih. Nah, ini kan persis nih sama Davani dan Faisal ini sama. Cuman bajunya aja saya buat beda gitu. Jadi saya buat satu tapi bisa untuk berkali-kali. Gitu sih enaknya gambar di PowerPoint Bunda. Terus warnanya kan juga nggak terlalu warnanya nggak perlu kita beli color gitu. Kita tinggal menggunakan warna yang ada di PowerPoint gitu. Kalau hari ini saya pakai kerudung ungu, saya mau menggambar ungu gitu kan tinggal kasih warna gitu, nggak usah harus ke toko baju gitu sih enaknya gitu. Gitu. Coba Pak Rizal dilihat Instagram saya Pak. Pak Rizal coba di Google itu cari Instagram Raden Roro Martiningsih Pak. Instagram Raden Roro Martiningsih lewat Google bisa Pak. Lalu... Lewat jendela nggak bisa ya Bun ya? Biar nggak tegang Bun. Teman-teman malam mingguan ini. Lah iya itu, malam minggu hujan. Tersing. Sama Bapak, sini juga hujan. Sama-sama bahasa ya. Ya. Hujan seluruh Indonesia. Coba yang jam itu Pak, yang ada jam itu, gambar jam itu Pak. Nah. Oke, namaku Wildan. Nih ya. Lalu ini loh Pak, ada cilik menti ini di sebelahnya Wildan itu ada tanda segitiga sebelah gambar Wildan itu Pak. Ada tanda klik itu Pak. 3. Nah, Pak Nah. Nah, itu ganti namaku Pak Krudin.
Pukul 4 120 derajat adalah sudut tumpul yaitu sudut yang ada di antara 90 derajat. Lalu sebelahnya diklik lagi Pak, sebelahnya Fakrudin itu. Nah, Siti ini 90 derajat sudut siku-siku. Gitu sih enaknya apa kita sekali gambar kita kena gitu. Dan ini nama siswa saya gitu. Jadi mereka bisa gitu. Di sini Bu Roro nih. Terima kasih Bu Roro. Ada lagi kah yang lanjut Pak Rizal, ada Ibu Haswani. Halo, jadi Pak Bapak Ibu ini bisa saya ISBN kan. Pak, piagam penghargaan tadi itu yang Instagram itu ISBN-nya Pak. Pengurusan ISBN. Saya masuk lagi ya, Bu. Tunggu. Ya. Saya masuk. Monggo silakan bertanya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan ya. Ini kita santai saja. Ibu Haswani, Pak Rizal. Silakan Bu Haswani. Silakan langsung berbicara saja. Langsung open mic. Oke, Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum Ibu Roro. Waalaikumsalam. Ya, menarik sekali apa yang sudah disampaikan tadi Bu. Cuma saya tadi sempat terlewat sedikit Bu waktu Ibu menggambar sapi itu. Kemudian ada shapes yang diletakkan di belakang shapes lagi. Di belakang badan itu ada kaki. Itu tadi kontrol apa ya Bu? Kontrol sebelum kontrol X Bun. Dihapus lalu dipaste lagi. Oh, kontrol F. Baik. Yang selanjutnya Bu, tadi yang di dalam ruangan belajar itu dalam kelas itu ada tampilan slide yang begitu jelas. Itu apakah itu gambar yang ditempel atau Ibu nulis langsung itu, Ibu ketik langsung di situ? Oh, saya gambar semua, Bunda itu. Oh, begitu jelas ya, Bu. Gambar sendiri semua, nggak ada yang tempel. Pak itu piagam penghargaannya bisa diklik, Pak, sebelahnya itu. Nah, itu ya, coba ya. Nah, ini sudah saya ISBN kan. Ini buku menebak tanggal lahir. Gitu. Nah, itu ISBN-nya. Oke, Pak Rizal, saya akan share screen lagi nih. Silakan Bu, silakan. Bunda, yang saya buat tadi itu beneran, jadi bukan saya nempel. Oh iya Bu. Ini kah? Yang di kelas tadi Bu, yang ada LCD. Misal ada Ibu Lili. Ya, ini. Sebelum ini kan ada yang dalam bentuk gambar. Ada juga di kolom chat Ibu Yarmi Dona. Ini asli Bun. Lah lihat nih loh. Bun. Oh iya. Ini kan trapesium nih. Oh, terus ini yang tulisan-tulisan di papan tulis ini Bu, diketik ya ini? Yang mana Bun? Yang sudut-sudut nomor 1 sampai nomor berapa ini? Ini. Ya, yang ini Bu. Saya ngetik Bun, ngetik biasa. Ya. Ketik. Oh iya, baik. Diketik biasa Bun, kayak ngetik ini. Ketik ini. Oh. Diketik biasa Bun ini. Misal ini ganti namanya. Pakai text box, insert text box. Ya ini kan Pak Puspo ya. Silakan Puspo gitu. Nah kan gini loh, ketik Bun. Oh iya. Ada tadi tampilan sebelum ini Bu yang ada gambar-gambarnya di kelas yang sama di sini. Nih? Iya. Ini kah? Iya. Ini? Iya, yang ini. Yang ini Bu. Ini bagaimana? Ini kan rumah belajar Bun. Ini saya screenshot dari rumah belajar. Oh, ini hasil screenshot. Gimana? Ini hasil screenshot Bu. Ya, kalau ini screenshot rumah belajar. Karena saya menjelaskan rumah belajar. Iya. Nah, karena saya menjelaskan rumah belajar, maka ini menjelaskan dari rumah belajar kan. Ini jadi saya screenshot dari portal rumah belajar, saya tempel sini. Ini
Anak-anak yang tampak di layar itu adalah tayangan dari portal Rumah Belajar yang lama di belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini nih, sekarang kita akan belajar tentang Lab Maya, gitu. Lab Maya ini seperti ini nih Lab Maya. Terus, nah jadi ini saya screenshot dari Lab Maya, Bunda. Karena di sini saya akan menjelaskan tentang Lab Maya. Gitu. Nah, anak-anak, silakan kalian membuka Lab Maya. Yang alamatnya ini nih. Nah, ini. Ini adalah tampilan Lab Maya di gawai kalian. Nah, seperti ini. Gitu, Bunda. Baik, Bunda. Makasih banyak, Bunda. Oke, makasih Bu Aswandi ya. Ini Bunda Roro, ini ada 2 pertanyaan ini dari Pak Yarmiruna. Bu Yarmiruna mungkin ya. Dan Ibu Ardia, pertanyaannya yang pertama, kalau bukunya mau di ISBN kan, itu harus berapa lembar atau berapa halaman, Bun? Nggak ada aturan halaman sih. Cuman kalau hanya 2 lembar kan malu, Bun. Masa buku hanya 2 lembar? Iya, benar-benar ya, Bun ya. Ya, kopi-kopi aja, Bun, yang banyak gitu sih. Berarti nggak 40 halaman. Lalu kan nanti saya kasih kata pengantar, kata sambutan, penutup, pendahuluan, kan sudah bertambah, Bun, paling tidak jadi 100 gitu. Jadi komiknya sendiri 40 halaman. Komiknya 40 halaman. Nanti lain-lainnya ada cover depan, cover belakang, ya kan? Terus cover dari penerbit, terus hak cipta, kata pengantar, daftar isi sudah banyak, Bu. Nanti bisa jadi sekitar 100. Terus sambutan dari Pak Rizal, sambutan dari Pak Puspo, sambutan dari Bu Ina Katrin, gitu kan. Kasih aja sambutan yang banyak dari teman-teman, gitu. Semakin banyak sambutan, semakin tebal, Bun, bukunya. Gitu sih. Yes. Pertanyaan kedua, Bun, ini PowerPoint-nya versi berapa katanya, Bun? Oh, semua PowerPoint lah ya. Pokoknya ini kan saya hanya mengandalkan insert, save. Ini aja sih yang saya gunakan. Semua PowerPoint ada ini kan? Itu. Nggak ada harus ketentuan versi berapa ya. Sudah PowerPoint yang ada di punya Bapak Ibu itu bisa dipakai semua. Kalau yang Bunda Roro pakai sekarang versi berapa? Nggak tahu aku. Roro ini, aduh, lucu ya. Gitu. Oke, mungkin ini versi yang 13 ini kalau nggak salah, atau 19. Kenapa? Bapak Ibu, nggak usah harus PowerPoint nomor berapa. Yang penting ini loh, ada insert, save, waste itu intinya. Itu kok yang saya pakai save aja. Iya, betul. Ya. Ada lagi kan yang sudah dipersilakan, Pak. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, ini saya nggak terlalu paham sih cara pakai Webex ini. Saya nggak lihat yang rese. Ibu Lili, silakan. Nggak paham yang mana? Saya nggak bisa lihat yang resen, mungkin karena saya cuma pakai webnya ya, nggak pakai aplikasinya. Oh, iya. Saya pakai MacBook. Silakan yang mau bertanya. Oke. Langsung aja dinyalakan mic-nya lalu bertanya. Ada pertanyaan Bunda Roro satu di kolom chat. Ada nggak modul ya? Modul tutorial cara insert save-nya? Ada nggak modulnya? Atau ada rekaman YouTube atau apa pun? Ini nanti kan direkam Pak Rizal. Iya toh Pak Rizal, ini rekam toh? Ya, direkam. Ya sudah itu. Bapak Ibu, jadikan ini sebagai hobi. Buat satu, buat lagi gitu. Sehari bisa 5 slide kan bagus tuh. Nanti 1 bulan bisa dapat banyak slide kan, bisa dijadikan jadi 1 buku, keren toh. Gitu sih. Kalau ini kan hanya gambar hewan-hewan. Saya pernah menggambar orang nih. Coba kembali ke blog saya Pak Rizal yang share screen.
Saya matikan. Siap Bun. Saya OTW ya. Kembali ke blog Ke blog saya. lagi. Apakah sayap kupu-kupunya dari shape juga? Iya, sayap kupu-kupunya saya pakai hati tadi. Hati yang dibalik jadinya sayap. Blog Pak Rizal. Nah, kemudian di label hobi Pak Rizal. Di label hobi ya. Simor itu. Hobi. Oke, ke bawah terus ke bawah. Oke, terus ke bawah. Ini ya. Ke bawah terus. Stop. Yang itu tadi deh bagus tuh. Yang ini nih Abisek ini. Draw Abisek ini. Ini ya. Oke. Ini namanya dia Abisek. Saya minta fotonya, lalu saya gambar dia di PowerPoint. Saya menggunakan shape juga. Ini saya menggunakan shape dengan free from shape. Ke bawah Pak Rizal. Nah, saya kasih warna. Kalau di PowerPoint itu bisa memberi warna yang persis Bapak Ibu. Jadi persis kulitnya itu ada namanya eyedropper. Jadi itu di tempat pilihan warna itu ada yang namanya eyedropper. Saya klikkan di wajahnya, maka dia akan memberikan warna yang persis. Itu seperti ini. Lalu ke bawah lagi Pak. Nah, kemudian saya menggambar satu-satu bajunya. Terus ke bawah terus. Nah, jadi deh. Sudah jadi. Itu seperti itu jadinya. Nah. Terus dah. Nah, oke, ini jadinya mirip kan ya? Oke, lanjut lagi. Yang lain Pak, orang yang lain. Bu Roro sama Pak Rizal mungkin waktunya udah mepet ya, udah 2 jam setengah ini. Oke. Ya. Nah itu saya menggambar Pak Hasan tuh. Ada YouTube-nya kalau ini, monggo silakan tuh. Ada YouTube-nya. Sudah ada linknya di situ. Jadi ini setiap bagian ketika saya menggambar itu bisa kelihatan tuh. Nah, jadinya itu mirip ya, lumayan. Lumayan apa enggak sih? Keren itu. Ada linknya kok. Ya. Iya. Jadi itu nanti silakan akses blognya Bu Roro ya. Nanti blognya diakses Bapak Ibu. Silakan kunjung. Iya. Bu Roro ya. Saya coba. Di situ di blog ini kalau nggak salah juga ada link YouTube ketika saya menggambar Pak Hasan. Berapa lama waktunya? 1 jam. 1 jam saya gunakan untuk menggambar ini. Satu wajah 1 jam. Bapak Ibu kiranya karena waktu jualan yang memisahkan kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk terus menginstal Rumah Belajar. Ayo Bapak Ibu Rumah Belajar. Kapan saja dengan siapa saja. Oke, jangan lupa pakai terus Rumah Belajar. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbiasa ya materinya Bapak Ibu. Semuanya. Biasa. Banyak wawasan, inovasi dan kreasi baru yang kita dapat malam ini. Ayo berikan aplaus dari jauh tuh Bunda Roro ya. Kita berikan aplaus dari jauh. Terima kasih atasnya. Close reaction. Oke, banyak ya. Gimana nih Pak Jan ya? Apa kita lanjut tanya jawab sedikit atau mungkin langsung kita tutup saja? Nggak mau foto tak Pak? Foto. Ya kita foto aja. Sama dulu ya mungkin ya. Stop share. Siapa nih yang bisa ambil gambar? Soalnya Stop share Pak. Stop share. Ya, saya stop share ya. Silakan Bapak Ibu yang mau diaktifkan video. Pak Jan sambil nunggu foto ini Pak Jan terhadir pada nanyain daftar hadir. Ini banyak yang minta daftar hadir.